Baik, shalom dan selamat bertemu kepada para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya sangat berbangga karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga dapat berkongsi akan kebenaran firman Tuhan, akan berkongsi apa yang saya ingin kongsikan kepada saudara sehubungan dengan bagaimana menghadapi kehidupan di masa sekarang ini. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana memanfaatkan kritikan. Mengapa saya mau membahaskan topik ini saudara? Karena saya telah mengalami hal ini baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Oleh sebab itu saya mau berkongsi hal ini dengan para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini. Baiklah, sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini hamba-Mu mau berkongsi akan satu kebenaran bagaimana memanfaatkan kritikan dalam kehidupan kami. Pakai kami dan berkati, biarlah semua ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semuanya. Haleluya. Amin. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum itu, saya ingin membawa kita untuk membaca Alkitab yang terdapat di dalam Amsal 15 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Amsal 15 ayat 31 sampai ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bercakap atau kalau kita berbicara tentang kritikan, ini satu hal yang tidak disenangi oleh sebahagian orang. Ada yang suka dikritik, bahkan ada yang tidak suka dikritik. Jadi, andai kata kita menerima satu kritikan, baik dari majikan kita, dari istri, dari anak-anak, atau kawan, bagaimana pula sikap kita terhadap kritikan itu? Supaya kritikan itu bermanfaat bagi kita. Nah, oleh sebab itu para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Bagaimana memanfaatkan kritikan itu? Yang pertama adalah kita perlu mempunyai pengertian. Kita perlu mempunyai pemahaman yang luas tentang kritikan itu. Semua kritikan adalah untuk membangun. Dan tidak ada kritikan yang merosakkan. Ada sebahagian orang yang dapat menerima kritikan yang dianggapnya membangun. Tetapi ada juga sebahagian orang yang sukar atau yang sulit atau susah menerima kritikan yang dianggapnya merusak. Jika kritikan itu diterima, itu bermakna kritikan itu membangun. Jika mana kritikan itu tidak diterima, bermakna kritikan itu merosakkan. Jadi saudara, bagaimanakah jika kritikan yang merusakkan itu diterima? Menurut saya, konsep tentang kritikan yang merusakkan itu tidak benar. Mengapa saudara? Sebab tidak ada kritikan yang merusakkan, karena semua kritikan itu adalah untuk membangun. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, merusak atau membangun suatu kritikan itu bergantung pada sikap si penerima kritikan tersebut, bukan dari orang yang menjadi sumber kritikan itu. Anggaplah bahwa kritikan bertujuan untuk merusak. Tetapi apabila kritikan yang bertujuan merusak itu diterima untuk kebaikan, maka kritikan yang tadinya bertujuan untuk merusak itu dapat dimanfaatkan untuk membangun diri kita. Jika si penerima terbuka dan menerima suatu kritikan dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka dan berusaha untuk
memperbaiki kelemahannya, maka kritikan itu sangat bermanfaat, saudara. Tetapi jika kritikan yang sama diterima dengan perasaan yang marah, emosi, ego, sombong, maka kritikan itu tidak bermanfaat. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pada hakikatnya, kritikan tetap sama dan tidak akan berubah. Yang berubah adalah sikap terhadap kritikan itu. Oleh itu, semua kritikan adalah baik jika diterima secara terbuka dan penuh dengan kesadaran. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua, yaitu menyerahkan kritikan kepada Tuhan, atau menyerahkan isi dan sumber itu kepada Tuhan. Tanpa merasa dendam terhadap orang yang melontarkan kritikan, fikirkanlah pelajaran dan fikirlah kebenaran yang terkandung di dalam kritikan itu. Jika kita mengetahui bahwa kritikan itu mengandung kebenaran, terimalah dan belajarlah daripadanya. Selanjutnya, jika Anda menganggap bahwa kritikan tersebut tidak mempunyai dasar, mengapa seseorang mengkritik saya? Mengapa orang menegur saya? Fikirkanlah apa sebabnya kritikan itu disampaikan kepada kita. Hal yang ketiga, saudara, melihat ke dalam diri kita bahwa kita adalah orang berdosa. Menyadari akan keterbatasan kita adalah suatu pikiran yang sehat. Kesadaran inilah yang mendorong kita untuk maju dan membina kepribadian untuk bertumbuh. Di samping kesadaran akan keadaan kita, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan nyata dan disitulah kita dikuatkan. Dan kita juga bersyukur karena yang mengkritik kita itu mengetahui hanya sedikit tentang keadaan kita. Dia tidak mengetahui semua kesalahan dan kelemahan kita. Oleh karena itu, saudara, kita patut bersyukur karena ada orang yang memperdulikan kita, karena ada orang yang prihatin dengan kita. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hal yang keempat adalah, andai kata kritikan itu benar dan memang kita sudah bersalah, akuilah kesalahan itu dan berdamailah dengan orang yang bersangkutan. Misalnya, kalau ada orang tersinggung dengan tindakan atau keputusan kita, dan kita berdamailah dengan orang itu. Dan hal yang terakhir, saudara, yang kelima, rela untuk belajar bahwa kita tidak sempurna dan sering meminta pimpinan Tuhan sehingga kita berjalan pada jalan yang benar. Orang bijak berkata begini, saudara, lebih banyak orang yang dirusakkan oleh pujian daripada ditolong oleh kritikan. Teguran yang tulus ibarat pisau bedah. Pisau bedah dipakai untuk memperbaiki, bukan untuk menyakitkan. Jadi saudara pendengar, inilah kelima tips bagaimana kita memanfaatkan kritikan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita pertimbangkan kelima hal ini dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memanfaatkan kritikan itu untuk membangun diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perkongsian ini, iman kami dikuatkan, supaya kami dapat memanfaatkan kritikan itu dalam hidup kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk menghadapi semua kritikan, supaya kritikan itu betul-betul membentuk hidup dan pribadi kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah para pendengar, biarlah semua ini menyenangkan dan memuliakan Tuhan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.